Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat. Bertemu lagi dengan Ibu Dita Mustika Wiati dalam kegiatan bimbingan klasikal di kelas 11 semester 1. Pada kegiatan bimbingan klasikal kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Selamat menyimak materi ini dengan pikiran yang tenang dan hati yang lapang. Tujuan bimbingan klasikal kali ini adalah setelah mempelajari materi mengenai multiple intelligence, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kecerdasan. Kedua, siswa dapat menemukan kecerdasan yang dominan dalam dirinya. Dan ketiga, siswa dapat merencanakan karir sesuai dengan kecerdasan dominan. Anak-anakku sekalian, apa itu kecerdasan? Silahkan kalian pikirkan dan jawab di dalam hati kalian mengenai apa itu kecerdasan menurut versi kalian masing-masing. Nah, setelah kalian memiliki jawaban tentang apa itu kecerdasan menurut versi kalian, mari kita simak beberapa definisi kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dan mampu mengerti suatu hal. Yang kedua, kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Dan definisi berikutnya tentang kecerdasan adalah merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian menemukan seseorang, baik itu teman, saudara, ataupun keluarga, yang memiliki kemampuan unggul dalam bidang olahraga? Misalnya, dia menguasai beberapa jenis olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, bola voli, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, dia kurang mampu menguasai mata pelajaran matematika. Atau kondisi lain, kalian menemukan seseorang yang sangat unggul di bidang matematika, bahasa, dan IPA, tetapi ia kurang menguasai olahraga. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya kecerdasan majemuk. Salah satu tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang berasal dari Amerika Serikat telah mencetuskan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Tokoh ini adalah Howard Gardner. Menurut teori kecerdasan majemuk yang telah dicetuskan oleh Howard Gardner, tidak ada manusia yang tidak cerdas. Yang membedakan adalah jenis-jenis kecerdasan yang dominan dalam diri manusia. Menurut teori kecerdasan majemuk ini, setiap manusia memiliki 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya. Dan seseorang dapat mengembangkan setiap kecerdasan yang ada pada dirinya apabila ia memperoleh cukup dukungan, pengayaan, dan pengajaran. Nah, berikut ini adalah 8 jenis kecerdasan yang ada dalam diri setiap manusia. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan verbal. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis. Yang ketiga, kecerdasan visual atau spasial. Yang keempat, kinestetik. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Dan yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kedelapan kecerdasan ini sebetulnya ada di dalam diri kita. Namun yang membedakan adalah kecerdasan mana yang dominan pada diri kita. Untuk mengetahui kecerdasan mana yang lebih dominan dalam diri kita, Ibu sudah menyiapkan sebuah kuesioner atau kuis yang akan kalian isi. Link pengisian kuesioner Ibu share di grup WhatsApp.
Setelah kita membahas materi ini sampai tuntas, kalian dapat mengerjakan kuis tersebut dan mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Untuk lebih mengenal setiap jenis kecerdasan yang ada dalam diri kita, mari kita simak pembahasan mengenai masing-masing jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau verbal. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berbahasa. Orang-orang yang unggul dalam kecerdasan linguistik senang untuk mengarang cerita, senang berdiskusi dan mengikuti debat tentang suatu masalah, senang mempelajari bahasa asing, bermain game bahasa, membaca dengan pemahaman yang tinggi, dan mudah mengingat kutipan, ucapan ahli, pakar, maupun ayat. Seseorang yang dominan dengan kecerdasan linguistik biasanya tidak mudah salah dalam menulis atau salah eja. Ia pandai membuat lelucon, pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kaya kosakata, dan mampu menulis secara jelas. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis. Seseorang yang unggul dalam kecerdasan logis atau matematis biasanya memiliki kemampuan dalam menghitung dan menganalisis hitungan. Ia senang menemukan fungsi-fungsi dan hubungan dari angka, mampu untuk memprediksi, senang bereksperimen, dan mencari jalan keluar secara logis. Kemudian, menemukan adanya pola, senang membuat langkah-langkah, dan gemar bermain permainan yang memerlukan strategi. Jenis kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan visual atau spasial. Seseorang yang dominan dalam kecerdasan visual atau spasial memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki ketertarikan terhadap dekorasi, arsitek, dan bangunan, sangat mengapresiasi seni, desain, dan denah, kemudian senang membuat dan membaca diagram maupun peta, tertarik pada koordinasi warna, senang membuat bentuk, patung, dan desain 3 dimensi lainnya, senang menciptakan dan interpretasi grafik, tertarik terhadap desain interior, dapat membayangkan benda-benda secara detail, pandai dalam navigasi atau petunjuk arah, mampu melukis maupun membuat sketsa, senang bermain game ruang, berpikir dalam image atau bentuk, serta mampu memindahkan bentuk di dalam angan-angan. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu mengeksplorasi gerak. Seseorang yang dominan dalam kecerdasan kinestetik mampu mengekspresikan dalam mimik atau gaya. Biasanya, dia menyukai hal-hal atletik, senang menari dan menata tari, mampu koordinasi tangan dan mata, kemudian unggul dalam motorik kasar dan daya tahan, mudah belajar dengan melakukan atau praktik langsung, mudah memanipulasikan benda-benda dengan tangannya, mampu membuat gerak-gerik yang anggun, serta pandai menggunakan bahasa tubuh. Kecerdasan musikal. Seseorang yang dominan dalam kecerdasan musikal mampu menyusun atau mengarang melodi dan lirik, senang dan mampu bernyanyi, mudah mengenal ritme, belajar dan mengingat dengan irama, menyukai mendengarkan dan mengapresiasi musik, mampu memainkan instrumen musik, mengenali bunyi instrumen, mampu membaca musik, not balok, dan lain-lain, mudah mengetukkan tangan, kaki mengikuti irama,
serta memahami struktur musik. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat memahami orang lain, dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang dominan dalam kecerdasan interpersonal, ia mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, mampu memahami perasaan orang lain, menunjukkan empati, dapat memimpin dan mengorganisasikan kelompok, mampu berteman dan menyelesaikan serta menjadi mediator dalam konflik, menghormati pendapat dan hak orang lain, dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain, serta mampu bekerja sama di dalam sebuah tim. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan seseorang dalam mengenali dirinya sendiri serta mengontrol diri. Seseorang yang dominan dalam kecerdasan intrapersonal, ia mampu mengontrol emosi atau perasaan, menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir, dan merenung, mampu berintrospeksi, mengetahui dan mengelola minat dan perasaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, dapat memotivasi diri, dapat menunjukkan atau mematok tujuan diri yang realistis, dan mampu memahami konflik serta motivasi diri. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berkaitan dengan ketertarikan seseorang terhadap alam dan lingkungan sekitar. Seseorang yang dominan dalam kecerdasan naturalis menyukai tumbuhan dan hewan. Ia senang mengklasifikasikan flora dan fauna, mengoleksi flora dan fauna, mampu menemukan pola dalam alam, dapat mengidentifikasi pola dalam alam, melihat sesuatu dalam alam secara detail, menjaga lingkungan, mengenali berbagai spesies, mampu memahami ketergantungan lingkungan, dan melatih serta menjinakkan hewan. Setelah kita mempelajari ke-8 jenis kecerdasan yang ada di dalam diri manusia, maka kecerdasan apa saja yang dominan dalam diri kalian? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan kalian kerjakan kuis multiple intelligence yang telah Ibu siapkan. Link pengerjaan kuis multiple intelligence ini telah Ibu share di grup WhatsApp kelas masing-masing. Silahkan baca petunjuk pengerjaan teksnya dengan baik dan kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh supaya kalian mendapatkan gambaran yang tepat mengenai kecerdasan dominan dalam diri kalian. Demikian pembahasan mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dalam kegiatan bimbingan klasika kita selanjutnya. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.